jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Kami akan melakukan wawancara untuk memenuhi tugas dari Profesor Dr. Purnamawati MPD dengan mata kuliah pengantar pendidikan. Perkenalkan, saya atas nama Nur Amelia Ramadhani dengan NIM 25020950021. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 25020095709. Perkenalkan, saya Festival dengan NIM 25020950014. Perkenalkan, saya Jasa Rahmalia dengan NIM 25020950007. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya kepada kami. Kami dari kelompok 7 mempunyai tugas dari mata kuliah pengantar kependidikan dari dosen Prof. Dr. Purnamawati MPD mengenai konsep-konsep pendidikan. Baik, pertanyaan saya yang akan sampaikan kepada Bapak yaitu apa pendapat Bapak mengenai konsep pendidikan yang ada di Indonesia? Konsep pendidikan yang ada di Indonesia menurut saya adalah konsep pendidikan dan sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional ya, bagaimana membentuk manusia secara filosofis sesuai dengan Pancasila, di mana setiap nilai-nilai Pancasila itu ada dalam diri mahasiswa. Jadi Pancasila tetap menjadi rujukan utama dalam penyusunan konsep, penyusunan segala hal yang terkait dengan pendidikan yang ada di Indonesia. Mungkin itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya yaitu apakah pendidikan di Indonesia sudah efektif dalam tujuan pendidikan nasional? Efektif ya? Iya Pak. Kalau efektif mungkin belum efektif. Kalau kita jadikan sistem pendidikan nasional sebagai rujukan, karena yang namanya konsep dengan realita terkadang ada gap, ada jarak. Cuman kalau dikatakan seberapa efektif, mungkin tidak sampai 100%, mungkin di bawah-bawah sedikit. Seperti itu. Siapa? Kalau konsep pendidikan yang di Indonesia kan tetap mengikuti kebijakan pemerintah. Nah, terus apanya yang kita mau tanyakan? Kebijakan itu tentu yang pertama yang menjadi pijakannya itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Sudah kita baca Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian itu menurut pendapat Ibu, kira-kira bagaimana konsep pendidikan di Indonesia itu khususnya yang diterapkan di jurusan Teknik Informatika dan Komputer ini? Ya, konsep pendidikan itu kita mengikuti kebijakan. Kalaupun ada pengembangan, jadi kan itu kalaupun ada pengembangan itu paling di bagian kurikulum ya. Kalau segala kebijakan itu, kalau masalah konsep landasan ininya itu kan pemerintah itu yang membuat regulasinya. Kita itu hanya melaksanakan. Nah, yang bisa kita kembangkan itu paling di profil lulusan ya, membuat kurikulumnya, kan ada namanya nomenklatur. Pemerintah itu sudah menyiapkan nomenklaturnya di setiap program studi, ya, setiap bidang keilmuan. Nah, dari nomenklatur itu kita yang merumuskan profil lulusannya. Nah, kita membuat kurikulumnya, kita yang merencanakan kurikulumnya, dan sudah ada nih itu bahwa seperti ini potretnya yang harusnya sistem luarannya. Kalau PTIK misalnya luarannya seperti ini. Ya, misalnya yang membangun visi misinya PTIK itu yang di bidang pendidikan untuk mencetak calon guru gitu. Tapi kalau standar atau kualifikasi itu ya berdasarkan apa yang ditetapkan pemerintah. Ada namanya KKNI, SKKNI, standar kualifikasi nasional Indonesia. Untuk jenjang S1 standarnya apa ya, dia harus memiliki kompetensi apa, itu sudah ada acuannya.
Gimana cara ibu memberikan penilaian terhadap seseorang dengan keadaan bahwa sekarang ini terjadinya perubahan sistem pendidikan tersebut, bagaimana cara penilaian ibu begitu? Menurut saya sistem sekarang sudah bagus. Nah, gitu. Ya, sudah diatur oleh pemerintah penentu kebijakan. Kami di sini di jurusan, kami dosen hanya penyelenggara. Ya. Nah, untuk masalah sistemnya ya nanti akan diteliti lebih jauh, tapi kan saya belum meneliti, jadi saya belum boleh memberikan pernyataan resmi terkait itu. Gitu. Ya, sistem pendidikan nasional itu diatur oleh pemerintah. Nah, kalau mau dilihat bilang bagaimana Pak pendapat tak? Ya, pendapat saya menurut ini kan mereka sudah mengkaji landasan filosofisnya apa, landasan hukumnya bagaimana, itu sudah ada. Dan memang tupoksi kami ya hanya menyelenggarakan sistem yang sudah ada. Tidak boleh kami menyelenggarakan di luar jalur. Itu. Ibu, saya ingin bertanya nih, menurut pendapat Ibu, bagaimana metode pengajaran yang ada diterapkan di jurusan JTIK? Karena masing-masing kampus kan mempunyai pengajaran yang sangat menarik atau sangat baik begitu. Metode? Iya. Metode yang kamu tanyakan? Iya. Metodenya kan sudah bagus, maksudnya dosen itu sudah diajarkan memilih metode, kan metode pembelajaran banyak. Iya. Ya, kalau metode, kamu tahu enggak apa itu metode, apa itu model, apa? Cara. Kalau model, bentuk bagaimana cara budaya. Ini mata kuliah apa kan? pengantar ke pendidikan. Pendidikan. Nah, jadi itu metode pembelajaran yang sudah diterapkan di TIK ya. Kita sudah mengikuti standar sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya. Di sini beda-beda, ada yang mata kuliah praktikum, ada mata kuliah teori, ya. Ya, silakan Ibu. Saya pembimbing deh. Penguji Kak. Iya, siapa pembimbingnya nih Kak? Ya, saya menyimak Bu. Iya. Oh iya, saya dimulai Bu. Iya. Baik, melanjutkan Gimana? telah dibuka secara Karena saya menguji ini 2 room kok datang. Assalamualaikum Nah, warahmatullahi seperti itu wabarakatuh. ya. Jadi apa tadi yang kamu tanyakan? Yang saya tanyakan itu bagaimana metode pengajaran yang diterapkan di jurusan Iya, metodenya itu didasarkan pada karakteristik mata kuliahnya. Ada mata kuliah praktikum, ada mata kuliah yang memang teoritis, ya. Mata kuliah pedagogi, ada mata kuliah bidang keilmuan. Nah, dosennya itu sudah menerapkan sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya itu sendiri. Begitu. berarti ada pembimbingnya di Ibu kalau seperti itu. Bukan, dosennya yang menentukan. Bilang saya menerapkan metode ini. Kalau praktikum saya menerapkan metode ini. Ya, kalau misalnya yang mata kuliah yang pedagogi atau mata kuliah apa, dosennya sudah merumuskan itu. Ya, ada metode ceramah, ya, ada pembelajarannya juga. Jadi ada diskusi, ada proyek. Nah, itu tergantung dosen. Itu. Ya jelas prodi itu merumuskan capaian lulusannya. Metodenya macam-macam. Nah, kita juga mengikuti arahannya universitas, kebijakan universitas, misalnya pembelajaran harus berbasis model proyek, model berbasis masalah, case method, itu sudah diterapkan, itu sudah tertuang di dalam dokumen pembelajarannya dosen, ya, sudah diatur oleh pemerintah penentu kebijakan. Kami di sini di jurusan, kami dosen hanya penyelenggara, ya. Nah, untuk masalah sistemnya, ya nanti akan diteliti lebih jauh. Tapi kan saya belum meneliti, jadi saya belum boleh memberikan pernyataan resmi kayak gitu. Gitu. Ya, sistem pendidikan nasional itu diatur oleh pemerintah. Nah, kalau mau dilihat bilang bagaimana Pak pendapat tak? Ya, pendapat saya menurut ini kan mereka sudah mengkaji landasan filosofisnya apa, landasan hukumnya bagaimana, itu sudah ada. Dan memang tupoksi kami ya hanya menyelenggarakan sistem yang sudah ada. Tidak boleh kami menyelenggarakan di luar jalur.
metode yang kamu tanyakan. Metode itu sudah bagus, maksudnya dosen itu sudah diajarkan menjadi metode kan pelajaran banyak. Ya, kalau metode kamu tahu nggak update metode, update model, apa cara atau model? Cara ini metode apa kan? Jadi itu metode pembelajaran yang sudah diterapkan di TIK ya. Kita sudah mengikuti standar sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya. Di sini beda-beda. Ada yang mata kuliah praktikum, ada mata kuliah teori. Ya. Ya silakan Ibu. Saya pembimbing deh. Penguji Kak. Iya. Siapa pembimbingnya nih Kak? Ya, saya menyimak Bu. Iya. Karena saya menguji dua-dua datang. Seperti itu ya. Jadi apa tadi yang kamu tanyakan? Iya, metodenya itu berdasarkan pada karakteristik mata kuliahnya. Ada mata kuliah praktikum, ada mata kuliah yang teoritis, ya, mata kuliah pedagogi, ada mata kuliah keilmuan. Nah, dosennya itu sudah menerapkan sesuai dengan karakteristik mata kuliahnya itu sendiri. Berarti ada pembimbingnya yang Bukan, dosennya yang menentukan. Saya menerapkan metode ini. Kalau praktikum saya menerapkan metode ini. Ya, misalnya yang mata kuliah yang pedagogi atau mata kuliah apa, dosennya sudah merumuskan itu. Ya, ada metode ceramah, ya, ada pembelajaran yang jadi ada diskusi, ada proyek. Itu tergantung dosen. Yang jelas prodi itu merumuskan capaian lulusannya. Metodenya macam-macam. Nah, kita juga mengikuti arahnya universitas, kebijakan universitas, misalnya pembelajaran harus berbasis model proyek, model berbasis masalah, yes method, itu sudah diterapkan. Itu sudah tertuang di dalam dokumen pembelajarannya dosen. Karena memang universitas seperti itu, dan dosen juga menganalisis berdasarkan karakteristik pembelajarannya, mahasiswanya. harapan apa dan Saya menguji ya. Bersama dulu, terus. Konsep pendidikan ini khususnya di jurusan IPK. Ya, yang konsep itu secara umum mengikuti sistem pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian penjurusannya itu kita sesuai dengan profil lulusan. Sistem yang dilaksanakan yang menyesuaikan dengan profil lulusan dari prodi ini. Ya, profil lulusannya ya sesuai dengan kan di sini ada dua prodi, ada teknik komputer yang bidang komputer murni, ada pendidikan informatika yang untuk profil lulusannya itu menjadi tenaga pengajar untuk guru informatika di SMA, SMP, ya, dan menjadi guru produktif di SMK. Nah, konsep yang diterapkan tentu diikuti kebijakan pemerintah pusat. Kita ini hanya penyelenggara berdasarkan nomenklatur yang ada di sistem pendidikan di Indonesia. Jadi kalau masalah kebijakan apa bukan kita, ya, penjelasan pemerintah. Lihat ya, masih ada? dari penerapannya konsep-konsep yang ditetapkan oleh pemerintah, dan apa harapan ibu ke depannya untuk kebaikan di usaha inovasi dan pendidikan? Ya kalau harapannya ya tentu disupport, terutama untuk satgas yang memadai. Ya kan ini kalau pendidikan ada standar-standar ya, nah, termasuk standar satgasnya, SDM-nya disupport untuk pengembangannya, melanjutkan pendidikan, kemudian pelonggaran dana bantuan untuk penelitian kan kalau pendidikan
standar penilaian itu dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Apakah Ibu setuju tentang hal Itu jelas karena penilaian itu kan untuk menjadikan dasar capaian kinerja kita. Ya, jadi kalau tidak ada penilaian, bagaimana kita mengukur capaian kinerja dan kualitas? Jadi standar-standar itu yang bisa mengukur apa yang kita laksanakan selama ini. Apakah misalnya kita melakukan sesuatu yang berkualitas atau tidak, sesuai standar atau tidak. Dan kita menilai berdasarkan standar. Kalau tidak ada penilaian, tidak ada yang bisa diukur. Ya. Apalagi? Iya. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Iya. Sama. Kalau menurut Bapak kan sekarang ini perkembangan zaman itu sudah sangat cepat Bapak. Hal itu berkemungkinan bahwa sistem pendidikan itu akan terus berubah dan juga sistem penilaian standarnya juga pasti akan berubah. Jadi bagaimana cara Bapak untuk memberikan sistem penilaian standar dengan keadaan sistem pendidikan atau kurikulum yang terus berubah-ubah? Kurikulum itu pasti akan terus berubah-ubah karena namanya pendidikan akan menyesuaikan dengan zaman. Tidak ada pendidikan yang monoton ataupun sama dari awal kemerdekaan, awal adanya bangsa ini sampai akhirnya nanti. Karena kita berada di era yang selalu berkembang, globalisasi, tentunya kurikulumnya juga harus berkembang atau diperbaiki sesuai dengan zaman zaman yang ada. Kalau cara saya pribadi menyesuaikan standar penilaian saya terhadap kurikulum yang ada adalah saya merujuk ke hadisnya Rasulullah mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Artinya cara pendidikan saya atau cara pengajaran saya sesuai dengan zaman yang ada di saat itu. Kalau zaman sekarang saya gunakan lebih banyak kepada hal yang bersifat online. Yang kedua, saya mengutamakan keterlibatan peserta didik atau melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, penilaian saya relatif tidak monoton terhadap hal-hal yang bersifat konseptual, tetapi hal-hal yang bersifat realita dengan harapan mahasiswa di zaman ini yang sudah mulai dengan teknologi tahu terhadap realita yang terjadi, tetapi juga diminta bagaimana solusi ataupun bagaimana menganalisa realita tersebut berdasarkan konsep yang ada. Gitu. Baik Pak, di sini pertanyaan saya itu apa saja hambatan atau tantangan dalam mengimplementasikan konsep pendidikan yang ada di Indonesia ini? Hambatan dan tantangan dari konsep pendidikan, yang pertama keberagaman yang ada di Indonesia ya, hambatan. Bukan hambatan, tantangan. Keberagaman yang ada di Indonesia menjadi tantangan karena kurikulum ataupun standar pendidikan yang digunakan masih relatif tidak terlalu sesuai dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi ketika penyusunan standar tersebut sudah mempertimbangkan ataupun melihat keberagaman ini sebagai sesuatu yang besar dan diaplikasikan dalam penyusunan standar, maka itu sudah dilewati. Kalau hambatan adalah atau sistem politik ataupun KKN yang ada di negara kita yang menyebabkan standar pendidikan yang seharusnya memiliki nilai 100, tapi adanya apakah itu korupsi atau kolusi atau nepotisme, standar 100 ini turun di lapangan ya, turun dari angka yang seharusnya, mungkin turun signifikan atau tidak tergantung. Di sini saya akan menurut pendapat Bapak, apa solusi yang tepat untuk menghadapi tantangan atau hambatan terhadap konsep pendidikan yang ada di Indonesia? Solusi yang tepat, kalau terkait tantangan yang saya sebut tadi adalah
dalam peramuan standar pendidikan atau dalam peramuan kurikulum sebaiknya meminta ataupun melakukan keputusan yang dilandasi dari keberagaman tersebut. Artinya ketika pimpinan pusat ataupun dalam hal ini Kementerian Pendidikan ingin melakukan perbaikan terhadap standar atau revisi, sebaiknya setiap perwakilan dari daerah dilibatkan. Dan perwakilan ini tentunya juga mengetahui keberagaman yang ada di daerahnya, sehingga keputusan yang diambil bisa menggambarkan atau bisa mewakili setiap keberagaman yang ada di negara kita. Yang kedua, ini kembali kepada kesadaran diri ya, kesadaran diri terkait KKN tadi. Karena bagaimanapun bagusnya hukum yang ada, ketika kesadaran diri yang bersangkutan memang sangat kurang, ya maka akan tetap terjadi KKN itu. Yang ketiga mungkin penguatan hukum, ya penguatan hukum yang ada di Indonesia. Apakah itu hukum yang mengatur bagaimana jalannya pendidikan kita, ataupun mengatur bagaimana pengambilan keputusan dari pemangku kepentingan. Ya, baik, terima kasih Pak atas Ya, sama-sama. jawaban dan informasi yang telah diberikan Bapak. Semoga ilmu yang Bapak jabarkan tadi bisa bermanfaat bagi kami. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama.